Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi yang akan kami sampaikan ialah tentang macam-macam ilmu tauhid. Saya di sini sebagai moderator izin memimpin berjalannya presentasi ini. Yang pertama, kepada Saudara Azkanul Askia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azkanul Askia akan menjelaskan materi tentang Tauhid Rububiyah. Teman-teman juga pasti sudah tahu apa itu Tauhid, karena telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, namun saya akan sedikit mengulang tentang apa itu Tauhid. Tauhid itu berarti meyakini dengan sepenuh hati atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam zatnya, sifatnya, maupun afalnya. Allah satu-satunya zat yang harus disembah, tempat meminta permohonan, tempat meminta pertolongan. Kita meyakini semua itu berarti kita sudah bertauhid kepada Allah. Dengan tauhid, kita menisbatkan secara khusus segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Dengan adanya rasa cinta, takdim, atau pengagungan, harapan mendapatkan ridho, rahmat dan inayahnya, serta merasa takut atas murka dan siksaannya. Di dalam tauhid juga ada 3 pembagian. Yang pertama, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma wa sifat. Di sini saya menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Jika kita lihat dari segi bahasanya adalah Rob. Teman-teman bisa lihat di PPT itu. Nah, yaitu bahwa Allah pencipta alam semesta dan isinya, yang menguasai, yang memperbaiki, yang memelihara dengan segala nikmat dan anugerahnya. Sedangkan menurut istilah, percaya bahwa Allah sang pencipta, sang pemilik, sang pengendali alam semesta. Dengan takdirnya, ia menghidupkan dan mematikan. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 perkara. Yang pertama, penciptaannya, kedua, kekuasaannya, dan yang terakhir, pengaturannya. Jadi, tauhid rububiyah adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya, penguasaannya, dan pengaturan alam semesta. Dialah Allah sang pencipta, pemilik jagat raya. Di situ juga tertera landasan-landasan dalil tentang tauhid rububiyah. Masih banyak lagi sebenarnya teman-teman tentang dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran tentang tauhid rububiyah gitu. Saya akan menjelaskannya sebagiannya saja. Teman-teman bisa melihat ayatnya di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan Quran surat Az-Zumar ayat 62. Yang artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Maksud dari ayat tersebut, Rob tidak ada sekutu baginya, yang mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya, yakni dengan meyakini bahwa Allah lah zat satu-satunya yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta. Oke teman-teman, kita lanjut pada Quran surat Al-Imran ayat 83. Yang artinya, dan kepadanya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Nah, maksud dari ayat tersebut, seluruh alam semesta mau langit, bumi, planet-planet, bintang-bintang, pepohonan, segenap manusia dan jin, semuanya tunduk patuh dan kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah. Jelas, segala urusan milik Allah, berarti tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang memberi rizki selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Tidaklah suatu atom bergerak melainkan berdasarkan atas izinnya. Ada juga di situ tentang dimensi keimanan, teman-teman. Nah, pertama beriman kepada perbuatan Allah, takdir Allah, beriman kepada zat Allah. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Itu merupakan nadi utama bagi rukun iman yang wajib dipercaya oleh setiap muslim. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, dan kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Terima kasih kepada Saudara Azkanul Askia yang telah menjelaskan tentang apa itu tauhid rububiyah. Selanjutnya kepada Azhar Al-Huzaifi yang akan menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Kepada Saudara Azhar Al-Huzaifi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Al-Huzaifi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam.
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah menurut bahasa yaitu ilah, yang bermakna sembah atau ditaati, baik yang hak maupun yang batil. Tauhid uluhiyah menurut istilah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah seperti sholat, puasa, zakat, khauf atau takut, tawakal atau berserah diri, isti'anah atau memohon pertolongan. Taubat ini gunanya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasan dalil Quran surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya landasan Quran surah Al-Baqarah ayat 163 Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selanjutnya Quran surah Az-Zariyat ayat 56 berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selanjutnya Quran surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tauhid asma wa sifat memiliki makna yaitu menetapkan asma dan sifat Allah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran maupun hadis sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Tauhid ini mensyaratkan seorang hamba dengan mentauhidkan Allah tanpa melakukan sifat tahrif, pengubahan kata, taktil, meniadakan sama sekali, takyif, menanyakan bagaimana keadaan, dan tamthil, mencontohkan dengan sifat selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar, maha melihat. Berbicara tentang asma Allah, ada banyak sekali. 3 di antaranya. 1. Ar-Rahman, yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 2. Al-Basir, yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang Maha mendengar, Maha melihat. Dan yang ketiga, Al-Aziz,
yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 9. Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berbicara tentang buah iman tauhid asma wa sifat, ada banyak sekali. 5 di antaranya yaitu 1. Mengenal Allah. Barang siapa beriman kepada asma dan sifat Allah, maka akan bertambah pengetahuannya tentang Allah, sehingga tidak diragukan lagi keimanan dan ketauhidannya. Yang kedua, memuja-muji Allah dengan asmaul husna adalah bentuk zikir yang paling utama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. 3. Memohon pada Allah dengan asma dan sifatnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna min asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang terakhir, yaitu mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih kepada Azhar Zain yang telah menerangkan apa itu tauhid asma wa sifat. Nah, teman-teman, sebagai umat muslim, kita sudah seharusnya menerapkan dalam keseharian kita apa itu tauhid rububiyah. Mengapa begitu? Supaya kita terhindar dari syirik ataupun menduakan Allah. Sebagai umat muslim, kita diharuskan menanamkan dalam diri kita bahwa hanya dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha menciptakan, yang Maha mengatur segalanya, yang Maha menguasai langit dan bumi dan alam semestanya. Setelah meyakini hal-hal di atas, kita diharuskan mengaplikasikannya dalam bentuk ibadah. Kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang patut kita sembah, hanya Allah yang patut kita puji, dan hanya dialah satu-satunya Tuhan alam semesta. Sebagai hamba Allah, kita diharuskan beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa harus selalu ikhlas karena Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu seperti kita menjauhi larangan yang dilarangnya dan kita melakukan apa perintahnya. Itu adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, realisasi yang benar dari tauhid uluhiyah yaitu ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, dengan ikhlas, dengan ridho tanpa ada sekutu baginya, dan kita menjauhi apapun semua yang dilarangnya. 3 jenis tauhid inilah yang wajib kita ketahui sebagai umat muslim. Dan pada dasarnya 3 jenis tauhid ini pun saling berkaitan satu sama lain. Artinya, sahnya tauhid uluhiyah ini tergantung kepada ada dan sahnya tauhid rububiyah serta tauhid asma wa sifat. Begitu pula tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah akan sah tergantung kepada tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Begitu pula sebaliknya seperti asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini akan sah apabila tauhid rububiyah dan uluhiyah tadinya sah. Ketiganya saling berkaitan, tidak dapat terpisahkan baik secara teori ilmu ataupun secara praktek amal. Semuanya harus saling terpadu dalam 3 serangkai. Mungkin hanya itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang macam-macam ilmu tauhid.
Kurang lebihnya harap dimaklum karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala